Selamat pagi adik-adik. Nah, ini hari Minggu, hari untuk memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Lagunya Selamat Pagi Tuhan. Yang semangat ya adik-adik ya. Mari. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Benar adik-adik ya, puji Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita masih bisa melihat matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Dan untuk tidak ada alasan lain, kita harus tetap selalu bersyukur dan bersukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian sekolah minggu, anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami selalu dipelihara dengan sangat luar biasa dengan cinta kasih Tuhan yang Maha Kudus. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu terkhususnya di saat pandemi seperti ini. Kiranya Bapa tetap pelihara kami semuanya, khususnya anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka ya Tuhan boleh selalu dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk semua orang tuanya, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan di saat pandemi seperti ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Doa kami ini yang jauh dari sempurna kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah Tuhan, Ibrani 13 ayatnya yang kelima menyatakan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suaramu kudengar.
Mari kita berdoa. Sabdamu Tuhan adalah suara yang mau kami dengar dalam hidup kami. Tolong dan mampukan kami Bapa memahaminya, merenungkannya dan mengerjakannya. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambilnya mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar sabda dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jikalau minggu lalu kita membahas mengenai penolakan dan kebencian tanpa alasan, maka minggu ini perikopnya sungguh sangat menyedihkan. Berkisah tentang bagaimana seorang Yohanes mati dipenggal karena permohonan seorang anak. Nah Bapak Ibu, rupa-rupanya kalau kita hidup di tengah dunia ini kita sudah memahami ya, motivasi terbesar
yang bisa membuat orang bergerak, ya, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu, kalau saya renungkan ada dua hal Bapak Ibu. Orang bisa bergerak sedemikian rupa itu karena dua hal. Yang pertama karena kebencian, yang kedua karena kasih. Bapak Ibu Saudara mengenal Adolf Hitler karena kebenciannya yang luar biasa kepada bangsa Yahudi, maka ia sampai bisa memimpin sebuah negara untuk memusnahkan banyak sekali orang dengan cara yang sangat luar biasa, mengerikan. Di tengah masa Nazi itu ya, kalau Bapak Ibu Saudara mengingat dan boleh cari tahu berapa banyak orang yang jatuh, meninggal dengan sangat mengenaskan di tangan Adolf Hitler. Dan tidak ada seorang pun yang berani menentang Adolf Hitler, bahkan gereja sekalipun. Saya mengingat hanya satu nama, yakni Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang berani menyuarakan kebenaran, mengatakan tidak kepada apa yang diperbuat oleh Hitler, hanya satu saja di tengah kekejaman Nazi. Nah Bapak Ibu Saudara, kebencian membuat orang itu bisa melakukan apa saja, menggelapkan mata. Seorang suami bisa membunuh istrinya, seorang anak bisa membunuh ibunya, seorang yang sungguh mengasihi ketika sudah digelapkan sedemikian rupa bisa membunuh orang yang dia kasihi. Ya. Hal yang lain selain kebencian justru adalah cinta kasih. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata bucin, pernah enggak Bapak Ibu ya mendengar kata bucin? Kalau anak-anak muda sekarang punya kosakata bucin artinya budak cinta. Jadi mau saja kalau mengikuti atau menuruti pasangannya. Jadi seolah-olah jadi kayak diperbudak begitu ya. Apapun demi kamu aku rela ya, seolah-olah begitu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang karena cinta kasihnya begitu besar sehingga mereka pun matanya digelapkan dengan cinta kasih itu dan mau melakukan apapun. Ya, jadi bucin. Disuruh nganterin ayo, disuruh bayarin ayo, disuruh ngasih uang tiap hari ayo, disuruh ini dan itu ayo saja, dimarahin menengwai dan seterusnya ya. Saking gelap ya, sudah tidak lagi bisa melihat dengan jernih. Nah, kebencian dan ternyata cinta kasih yang buta membuat motivasi yang luar biasa. Bucin itu tadi Bapak Ibu saya kisahkan seolah-olah sangat buruk nih. Namun juga contoh teladan tentang kasih yang membuat menjadi motivasi yang luar biasa menggerakkan seseorang juga adalah yang menjadi motivasi Tuhan menyelamatkan manusia. Karena begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, kan begitu ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi kalau saya boleh mengatakan Tuhan pun bucin ya. Wah, Tuhan sungguh ingin menyelamatkan, sungguh ingin merangkul sedemikian rupa supaya semuanya selamat. Nah, kisah yang barusan kita baca dan simak Bapak Ibu adalah kisah di mana seorang anak pun mengalami kebutaan. Dia dibutakan apapun yang diomong ke ibu mau baik mau tidak baik dilakukan. Ya. Atas permintaan ibunya dia menari di depan ayahnya dan ayah tirinya dan tamu-tamu. Atas permintaan ibunya pun seorang harus dipenggal. Dan itu menjadi sesuatu yang dia bawa. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu kalau jadi Salome ya, anak Herodias ini. Ketika saya kembali ke ibu saya dan mau minta apa ya mah gitu ya. Kemudian ibunya mengatakan kepala Yohanes Pembaptis. Dia kembali lagi dan mengatakan itu kepada ayah tirinya. Dan yang menarik Bapak Ibu, anak ini menerima talam yang di atasnya ada kepala Yohanes Pembaptis itu dan membawanya kembali ke ibunya.
tidak disebutkan responnya bagaimana, keringet dingin enggak, bisa enggak melihat itu, megangnya bagaimana enggak dikisahkan. Tetapi yang jelas terlihat di situ adalah bagaimana kebencian ibunya membuat dia memaksa anaknya melakukan hal yang tidak masuk akal ini. Dan cinta kasih anak ini kepada ibunya juga membuatnya harus mengikuti hal yang salah. Kesannya ekstrim nggih, sesuatu yang sangat di luar penalaran kita. Namun mari kita renungkan Bapak Ibu, seberapa sering kita mengiyakan ketika orang terdekat kita mengarahkan kita pada yang salah. Kita tahu itu salah tapi kita iyakan saja. Karena apa? Karena pekewoh, karena ndak enak hati, karena ya sudahlah wong wis tuwa, ya diheke wae gitu ya. Terus ya udahlah, namanya anak mau sakitnya gimana, kalau lagi pengennya es ya wis gitu ya, misalnya ya Bapak Ibu ya. Seberapa sering dalam hidup kita membutakan diri kita sendiri, mengatasnamakan cinta kasih ataupun karena kebencian kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak baik. Pun kita sudah tahu itu adalah sesuatu yang buruk, yang tidak seharusnya dilakukan, tapi tetap kita lakukan karena cinta kasih kita kepada orang yang memintanya. Nah Bapak Ibu, maka mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jikalau temanya bicara soal mendengar dan berkata-kata yang benar, bagi saya tema ini sesungguhnya kurang tepat. Tetapi bagaimana kita memilah dan memilih apa-apa yang bisa kita dengar masuk ke dalam diri kita dan menjadi sumber dari perbuatan kita. Salome tidak memiliki hal itu, Herodes tidak memiliki hal itu. Semestinya ketika Herodes tahu bahwa apa yang diminta oleh anak ini berasal dari ibunya, sudah jelas, nah mungkin anaknya ini yang minta toh. Sesungguhnya ketika Herodes menyadari ada yang salah, Herodes bukan hanya sekedar mengatakan bersedih hati ya, dikatakan bahwa lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamunya ia tidak mau menolaknya. Sesungguhnya Herodes tahu dan bahkan senang ketika Yohanes menegurnya, mengatakan berbagai hal yang benar sehingga Herodes mendapatkan sesuatu yang positif. Namun karena permintaan itu dan sudah terlanjur berjanji, daripada aku isin tak yok kewae, daripada saya malu di hadapan tamu-tamu saya di hari ulang tahun saya menjadi bahan pergunjingan, saya iakan saja. Seberapa sering Bapak Ibu kita mengalami hal ini, daripada saya malu, ya sudah, meskipun salah dijalani. Bukankah akan menjadi sesuatu yang ganjel ya? Kalau saya membayangkan ini menjadi sesuatu yang ganjel, bahkan bagi Herodes. Karena ketika berjumpa dengan Yesus, Herodes itu masih teringat dengan Yohanes yang ia penggal. Yang lain mengatakan dia itu Elia, dia itu nabi, dia apa. Tapi Herodes ketika mendengar tentang Yesus, ia berkata bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya tetapi bangkit lagi. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa di dalam diri Herodes masih ada perasaan ganjel itu tadi ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang tepat, tapi perasaan bersalah yang luar biasa yang membuat dia tahu ini tidak betul. Tapi sayangnya Herodes memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu, dari sebuah kisah yang tragis ini tentang seorang Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, yang kata-katanya itu membuat orang tercengang-cengang, membuat orang-orang tersadar dan dibaptiskan. Namun hanya karena satu kalimat dari seorang anak dari ibunya, permohonan minta kepala Yohanes, sang pembuka jalan bagi Yesus ini harus menghadapi kematiannya. Maka Bapak Ibu, hari ini yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita memilih kata-kata yang akan kita nyatakan. Apakah kata-kata yang bisa membuat orang hatinya melembut,
ataukah kata-kata yang tajam dan menyakiti orang lain? Apakah hal-hal yang kita dengar dan masuk ke dalam diri kita itu semuanya harus muncul menjadi perbuatan, ataukah kata-kata itu menjadi bahan pertimbangan? Jikalau Herodes sebagai seorang raja punya hikmat di dalam menggumulinya, maka Herodes melakukan hal itu. Sayangnya, pengambilan keputusan Herodes dilandasi pada rasa takut dan malu. Jangan sampai sebagai raja saya malu. Ada seorang yang mengatakan bahwa jikalau kamu mau membeli sepatu, apa ibu ya, kalau perempuan, nggak perempuan tok ya, saya jadi seksis. Seseorang itu kalau misalnya mau beli sesuatu yang ia inginkan itu sebaiknya tidak ketika ia sedang emosi, entah marah, entah sedih, entah apa. Karena akhirnya apa yang dibeli itu nanti tidak pas, entah ukurannya tidak cocok, entah ternyata ya tidak seneng ya, entah ternyata sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tetapi belilah sepatu atau apapun itu ketika kamu baik-baik saja, ketika hatimu justru sedang tenang, maka kamu bisa mengambil keputusan. Sesederhana membeli sesuatu saja Bapak Ibu, hati dan pikiran kita harus selaras, harus tenang, tidak dipengaruhi oleh rasa takut, rasa malu, dan yang lainnya yang membuat pilihan dan keputusan kita menjadi sesuatu yang tidak tepat. Apalagi bicara soal kehidupan. Keputusan Herodes bukan hanya keputusan yang membunuh satu nyawa, tetapi membuat semua orang yang hadir itu menyadari bahwa Herodes mengambil keputusan karena rasa takut malu. Dia bukan seorang raja yang bijak. Keputusan Herodes itu membuat orang-orang mengerti suatu ketika, jikalau ini sesuatu yang memang menjadi kelemahan Herodes, aku akan melakukannya kembali. Malah jadi kelihatan ya Bapak Ibu ya, bahwa ini adalah kelemahan yang dimiliki Herodes. Maka mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita yang masih sangat panjang, ada banyak kesempatan demi kesempatan di mana kita harus mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam hidup. Mari kita mengambil semua itu bukan karena emosi, bukan karena kemarahan, bukan karena takut, bukan karena malu, bukan dengan alasan bahwa ya sudahlah mesake, kemudian kita mengerjakan apa yang salah, karena dengan alasan kasih. Jikalau sungguh-sungguh kita mengasihi orang itu, maka kita tidak akan membiarkan orang yang kita kasihi terjerumus di dalam perbuatan yang salah. Jikalau ibu itu sungguh mengasihi anaknya, ia tidak akan memanfaatkan anaknya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang buruk, melainkan menunjukkan teladan yang baik. Namun karena dibutakan kebencian, maka yang diputuskan, yang dilakukan, yang dipilih adalah bagaimana caranya saya menyingkirkan orang ini, menyingkirkan Yohanes, supaya saya tidak lagi mendengar teguran-tegurannya. Nah Bapak Ibu, ini pun menjadi sesuatu yang harus kita cermati dan renungkan. Jikalau ada hal-hal di sekitar kita yang mungkin membuat kita rasanya telinga kita menjadi nggak nyaman gitu ya, teguran-teguran yang membuat kita merasa tidak nyaman, mari kita tidak dipenuhi dengan kebencian sehingga membuat kita buta dan menutup mata untuk mengasihi orang itu. Mari kita jadikan pengalaman demi pengalaman yang kita baca di Alkitab adalah kesaksian iman orang-orang yang sudah mengalami terlebih dahulu, dan kita tidak perlu mengulangi hal yang sama. Maka di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh memilah dan memilih perkataan-perkataan yang baik, pikiran-pikiran yang positif, dan mencerminkannya pula di dalam perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Maka suatu ketika nanti ketika kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita dan mengatakan, saya sudah berusaha Tuhan mengambil keputusan demi keputusan dalam hidup saya, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang lain,
namun sungguh semata-mata karena cinta kasih saya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya, dan terlebih lagi mari melakukannya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang masa kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersatu hati Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang terlibat sebagai tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan Tuhan, stamina yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Berikan mereka hati penuh dengan kerendahan untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang jatuh sakit, dan mereka untuk memiliki kesabaran, sebab apa yang mereka harus jalani adalah panggilan Tuhan sendiri. Bapa, kami percaya juga melindungi keluarganya, kami juga percaya Tuhan melindungi segenap mereka yang terlibat, tenaga non-medis juga, dan juga setiap orang yang berusaha keras untuk mendukung, menunjang bagaimana bangsa dan negara ini keluar dari pandemi COVID-19. Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Ulari Palen, mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, mereka yang saat ini telah divonis positif COVID maupun mereka yang sakit karena hal lainnya. Bapa, Engkau sendiri yang kiranya merangkul mereka, menolong, memberikan kekuatan, memberikan harapan, sehingga mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang takut, dan mereka boleh berusaha sekuat tenaga mereka untuk keluar dari situasi ini, sungguh-sungguh mencapai kesembuhan dan pemulihan yang datang daripadamu. Kami percaya pula Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap umat-Mu di dalam pergumulan apapun yang saat ini kami rindukan. Kami pun berdoa bagi proses pencalonan penatua dan persiapan kebaktian penahbisan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal Tuhan yang mau kami bawa di dalam doa syafaat kami. Hanya satu nama kami landasi doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mendasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan kita bersama dalam ibadah secara online ini, maka kita dapat mengumpulkan persembahan melalui amplop yang kita persiapkan. Selanjutnya jemaat dapat menyampaikan kepada majelis jemaat di kantor gereja ataupun kepada majelis jemaat pendamping pada wilayah masing-masing. Dan dapat pula jemaat mentransfer atau mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Welari Plelen di Bank Jateng dengan nomor rekening 3129 055595. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa kita bersama. Daripadamu-lah segala berkat yang kami terima, baik itu harta, keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan. Saat ini kami menyampaikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu terimalah dan sucikan agar berguna bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita sambut berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, karya penyelamatan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita kini dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.